Hello students, welcome back in my Google Classroom with me, Mem Enda. Hari ini kita akan mempelajari tentang action verbs and time signal. Ya, oke, kamu buka dulu modulmu halaman 42 ya. Open your module, page 42. Ya, di sini kita lihat ada teks tentang how to make no cook Play-Doh. Nah, teks ini adalah jenis teks apa? Ya, procedure text ya. Dari bawahnya itu ada lingkaran. Ya ini tandanya nih melambangkan satu teks procedure text ya, yang dibagi menjadi 3 bagian. Ada 3 bagian kan dalam procedure text. Ada goal, ada ingredients, ada stages. Ya, kita lihat sedikit mengulang pelajaran yang kemarin. Untuk mencari goal, kamu bisa melihatnya di dalam judul. Seperti dalam teks ini, goalnya adalah how to make no cook Play-Doh. Ingredientsnya atau bahan-bahannya bisa kamu lihat di bagian ingredients atau materials. Ya, 2 cups plain flour bla 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 bla. Ya. Nah, sekarang di bagian langkah-langkah atau stages atau steps, disinilah kalian bisa menemukan yang namanya action verbs and time signal. Action verbs dan time signalnya ada di bagian langkah-langkah. Ya, yang mana action verbs? Lihat, yang dicetak biru itu adalah action verbs dalam teks ini. Ya, action verbs itu adalah kata kerja. Verbs, kata kerja. Action verbs adalah kata kerja yang bersifat memerintah, bersifat imperatif, ya. Jadi, kalau kalian terjemahkan kata mix ini yang dicetak biru, mix dalam kalimat pertama, itu artinya campurkanlah, campurkan gitu, mix ya. Campurkan tepung dan garam di dalam mangkuk besar untuk mengaduk. Nah, kan memerintahkan kan, meminta kamu, menyuruh kamu untuk mencampurkan. Itulah yang namanya action verbs. Ada ciri-ciri yang sangat penting dalam action verbs. Dia menggunakan kata kerja bentuk asli, bentuk awal. Ya, tanpa ditambahin s, tanpa ditambahin ed seperti dalam bentuk kedua. Lihat deh di kalimat yang kedua. After that, add the cold water, oil, and drops of food coloring. Mix them together. Itu action verbsnya ada add. Add ini adalah bentuk pertama. Tanpa tambahan s menjadi adds atau edit seperti dalam bentuk kedua. Ya, action verb selalu dalam bentuk pertama. Tanpa tambahan apapun. Ya, oke. Demikian juga kalimat yang ketiga, action verbsnya take. Kemudian kalimat keempat yang terakhir need. Itulah action verbs. Lantas time signalnya yang mana? Time signalnya yang dicetak warna orange. First, after that, then, finally. Urutannya. Time signal. Urutan waktunya, kapan itu dilakukan. First artinya yang pertama. Pertama-tama. Bukan satu ya, tapi yang pertama. Nah, first. Kemudian nanti juga ada second, ada third. Masih ingat ya pelajaran di kelas sebelumnya? Ya, ada first, second, third, fourth, ya. Nah, itu dia. Dalam teks ini kita menggunakan first untuk mengawali langkah yang pertama. Kemudian ada after that. After that artinya setelah itu. Kemudian ada then. Kemudian, ya. Then artinya kemudian. Finally, akhirnya, yang terakhir, gitu artinya ya. Nah, first, after that, then, finally ini adalah kata-kata time signal yang biasa digunakan dalam procedure text. Ya, oke. Sekarang kalian sudah tahu action verbs itu apa, letaknya di mana, dan ciri-cirinya seperti apa. Kalau ada
ada text procedure text yang lain, kamu bisa ya menentukan mana yang action verbs-nya ada di bagian steps, jangan lupa di bagian langkah-langkah. Kemudian ada time signalnya. Time signalnya juga ada di bagian langkah-langkah yang menunjukkan kapan itu dilakukannya, urutannya. Procedure text-nya kan steps-nya itu harus dilakukan secara chronologically, artinya harus secara berurutan. Oke? Ya, first itu pasti awal-awal, kemudian finally pasti di bagian akhir. Ya, oke, that's all. Ya, selesai kita materi hari ini. Kalian bisa mengerjakan kuis yang linknya akan di-share kemudian. Ada di dalam GC ya. Oke, take care. Goodbye students. Bye-bye.